Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, saya Wulan Aljamisa dengan NIM 21029192. Saya Septiani Rahma Putri dengan NIM 21029040. Saya Nabila Andriani dengan NIM 21029096. Saya Sabrina Gatil Ismat dengan NIM 21029120. Baik, di sini kami akan memberikan tutorial penggunaan Moodle. Yaitu sebagai admin, guru, dan siswa. Baik, penggunaan Moodle sebagai admin akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nabila Andriani. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, saya Nabila Andriani. Saya akan menjelaskan mengenai cara membuat website dari Moodle. Nah, langsung saja kita ketik pada search pada Google. Kita ketik Moodle Cloud. Nah, lalu kita klik pada website ini. Nah, kita akan diarahkan pada tampilan home dari Moodle Cloud dan kita klik login. Nah, di sini itu kita ketikkan nama website yang kita inginkan untuk membuat Moodle kita. Dimana di sini saya akan membuat nama websitenya adalah Media IT kelompok 2. Lalu di sini kita ketikkan passwordnya. Nah, setelah kita isi nama website dan passwordnya, kita klik free trial. Lalu akan keluar tampilan seperti ini setelah kita mengklik free trial tadi. Lalu selanjutnya kita isi nama websitenya. Di sini nama website yang akan saya buat adalah Media IT Lalu di sini kita pilih asal servernya, di mana ada pilihan Australia, Ireland, sama United States. Di sini saya akan memilih Australia. Lalu untuk bagaimana kita akan menggunakan website ini, teaching student. Lalu untuk detailnya juga diisi, jangan lupa diisi. Di sini saya mengisi dengan nama awal kelompok 2 dan nama akhirnya Media IT dengan email kelompok2mediait@gmail.com dengan negaranya adalah Indonesia. Nah, apakah kita sudah pernah menggunakan Moodle sebelumnya? Di sini ada beberapa pilihan. Karena saya belum pernah menggunakan Moodle ini, maka saya akan memilih No, I never use Moodle. Lalu setelah kita isi bagian-bagian yang kosong di sini, lalu kita klik Start Trial. Setelah kita klik Start Free Trial tadi, maka kita akan diarahkan pada laman seperti ini. Nah, di sini terdapat website dari Moodle yang telah kita buat tadi, di mana nama websitenya itu adalah Media IT kelompok 2, sesuai dari yang kita isikan pada kolom nama website tadi. Langsung saja kita klik websitenya. Nah, maka kita akan diarahkan pada tampilan dashboard. Lalu di sini sekarang kita akan menambahkan guru dan siswanya dengan cara kita klik Set Administration. Lalu pada menu di sini itu kita ambil users, dan pada menu account kita klik Add a new user.
Nah, di sini juga terdapat data-data yang harus kita isi. Karena pertama kita akan membuat akun guru, maka kita akan mengisi data dari gurunya sendiri. Misalkan nama username-nya adalah Ibu Kartika. Lalu untuk use and authentication methodnya adalah manual account. Lalu passwordnya kita tulis, kita isi. First name-nya juga kita isi. Tekan sini ibu. Dan last name-nya adalah Kartika. Lalu emailnya kita isi juga. Nah, untuk data-data ini juga boleh diisi, tapi untuk kali ini saya tidak isi data-data ini. Lalu di sini juga untuk menambahkan deskripsi, dan di sini kita juga bisa menambahkan foto dari akun gurunya. Nah, lalu kita klik create user. Lalu setelah kita membuat akun guru tadi, maka yaitu tadi nama akunnya adalah Ibu Kartika. Dari sini sudah masuk Ibu Kartika ke dalam modelnya. Ini dapat kita lihat Ibu Kartika dengan email yang kita isi tadi. Lalu untuk adminnya itu adalah akun yang pertama kali kita buat tadi, yaitu yang kelompok 2 media IT tadi. Nah, kelompok 2 media IT ini sebagai admin. Nah, karena di sini Ibu Kartika masih belum menjadi akun guru, maka kita edit Ibu Kartika. Dimana untuk mengeditnya itu kita klik Set Administration. Lalu pada menu ini kita klik Users dan kita klik Permission. Lalu kita ambil Assign System Roles. Nah, untuk akun guru itu kita ambil role-nya itu adalah Course Creator. Kita klik Course Creator. Nah, ini dia tadi user-user yang ada pada Moodle. Karena kita ingin menjadikan Ibu Kartika sebagai guru pada Moodle ini, dimana pada sebagai guru ini itu nanti bisa mengedit pada bagian course-nya, seperti menambah kelas atau menambahkan file-file materi. Kita klik Ibu Kartika, lalu kita klik Add. Nah, Ibu Kartika sudah berpindah dari potential users ke existing users, di mana setelah Ibu Kartika berpindah di existing users ini, maka Ibu Kartika sudah menjadi guru, akun guru. Lalu kita klik Set Administration lagi. Sekarang kita akan membuat akun dari siswanya. Kita klik menu Users, lalu kita klik pada menu Account, Add a new user. Nah, kita masukkan data dari siswanya, karena kita akan membuat akun siswa. Misalkan username-nya di sini adalah Puspa Marian. Untuk username ini itu tidak bisa menggunakan spasi atau huruf kapital. Jadi pada username ini kita hanya boleh menggunakan huruf kecil. Marian ini. Lalu untuk authentication methodnya adalah manual account. Lalu di sini kita ketikkan passwordnya. Untuk first name-nya adalah Siska dan last name-nya adalah
Marianti. Lalu email address-nya adalah, kita isi email address-nya. gmail.com. Nah, untuk bagian ini saya skip saja. Di sini juga kita bisa menambahkan profil dari akunnya. Nah, setelah kita isi bagian-bagian yang tadi, itu kita tekan create user. Nah, Siska Marianti tadi sudah masuk ke dalam model kita. Dimana di sini ada nama Siska Marianti dengan email address-nya ini, dengan country Indonesia dan masa aksesnya belum pernah. Nah, itu tadi cara membuat akun guru dan akun siswa. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan Moodle sebagai guru yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Satrina Zatilisma. Kepada Satrina dipersilahkan. Baiklah, saya Satrina Zatil Isma dengan NIM 210291120. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara penggunaan Moodle sebagai guru. Nah, yang pertama yaitu setelah dibuat akun oleh admin, di sini kita men-insert terlebih dahulu situs yang telah dibuat oleh admin. Kita pergi ke Google, kemudian cari situsnya yaitu media IT kelompok 2.moodlecloud.com. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah diberi tahu oleh admin username dan password yang telah dibuatkan, maka kita login ke situs tersebut. Sini kita masukkan username-nya, kemudian kita masukkan passwordnya. Maka tampilan dari website untuk sebagai gurunya adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada menu home. Ini adalah menu tampilan home dari situs yang telah dibuat oleh admin. Kemudian ada dashboard. Di sini ada dashboardnya berisi kursus-kursus, kemudian timeline dan kalender. Kemudian kursus saya. Setelah itu di sini untuk bagian guru itu disediakan site administration. Ini gunanya untuk mengedit halaman atau mengedit kursus. Kita klik untuk membuat kursus. Sini kita klik menu My Course. Agar memudahkan, kita juga dapat mengubah bahasa dari tampilan e-learning ini pada bagian language. Kita pilih bahasa Indonesia agar dalam pengerjaan itu kita lebih mudah. Pertama yaitu di sini sudah tersedia kursus-kursus yang telah dibuat sebelumnya. Nah, cara membuat kursus ini kita klik titik 3 pada My Kursus atau kursusku. Sini ada kursus baru. Kita klik. Nah, di sini kita isi identitas atau kategori-kategori yang akan kita buat untuk kursus itu. Nah, di sini kita dapat menambahkan kursus baru. Misalkan ya, di sini saya contohkan untuk membuat salah satu kursusnya. Di sini nama lengkap kursusnya adalah bilangan bulat. Nama singkat kursusnya itu sesuai keinginan kita.
Di sini saya tulis bilangan bulat dengan huruf kecil. Kemudian untuk kategorinya saya pilih kategori 1, tanggal mulai kursusnya tanggal 13 Desember 2023 untuk memulai kursus ini. Untuk berakhirnya itu saya buat 1 tahun sampai 2024. Untuk ID-nya di sini saya buat ID khususnya yaitu 10. Nah, pada bagian deskripsinya saya tulis pada kursus ini. Pada bagian ini sesuai keinginan kita. Berisikan materi mengenai bilangan bulat. Di sini juga dapat kita tambahkan gambar, video, atau link-link untuk mendukung dari deskripsi ini. Nah, untuk gambar kursus kita dapat klik. Kemudian ini untuk gambar tampilan awal kursus. Kita choose file. Misalkan di sini gambar kursusnya adalah ini. Nah, setelah kita unggah, di sini untuk format kursusnya dapat juga kita edit. Untuk formatnya ini ada format aktivitas tunggal, sosial, topik, dan mingguan. Di sini saya buat format topik. Kemudian untuk bagian yang disembunyikan itu, bagian yang disembunyikannya benar-benar tidak terlihat. Letak khususnya yaitu tampilan semua bagian pada satu halaman. Di sini juga ada tampilan satu bagian per halaman. Kemudian untuk bagian tampilan, untuk paksaan bahasanya saya pilih jangan paksa. Kemudian untuk berkas, di sini untuk mengunggah berkas pada bagian khususnya, untuk maksimumnya saya pilih 100 MB. Kemudian untuk pelacakan grup maupun tag. Setelah kita isi dan pilih pada bagian identitas kursus ini, kemudian kita simpan dan tampilkan. Nah, maka akan terbentuk satu kursus yang dapat kita edit dan kita tambahkan maupun hapus bagian-bagiannya. Di sini kita ke mode edit pada bagian sudut kanan atas ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita dapat menambahkan topik-topik ataupun aktivitas pada kursus ini. Misalkan yang pertama yaitu untuk tempat kehadiran siswanya. Kita klik pada bagian tambahkan aktivitas atau sumber, kemudian semua. Di sini saya pilih kehadiran. Nah, di sini kita bisa membuat deskripsinya. Deskripsinya kehadiran untuk diisi, kehadiran diisi sesuai jadwalnya. Kemudian di sini ada nilai. Kemudian ada pengaturan modul umum. Di sini ada ketersediaan, nomor ID, paksaan bahasa, dan mode grup. Di sini ada pembatasan akses. Kemudian kondisi penyelesaian. Di sini juga dapat siswa harus secara manual menandai aktivitas sebagai selesai. Kemudian ada tag dan kompetensi kursusnya. Nah, setelah memungkinkan, kita edit bagian identitas kehadiran ini. Kemudian kita klik simpan dan kembali ke kursus. Maka akan keluar untuk pengisian kehadiran bagi siswanya. Ini juga dapat, jika terjadi kesalahan, juga dapat kita edit pada bagian klik titik 3 edit ini, kemudian edit setelan. Nah, untuk selanjutnya misalkan kita membuat topik, karena tadi khususnya adalah bilangan bulat, misalkan di sini isinya topiknya yaitu
PPT materi bilangan bulat. Kita klik enter, maka topiknya berubah jadi PPT materi bilangan bulat. Di sini kita dapat menambahkan berkas atau file dari PPT materi bilangan bulat ini. Misalkan kita menambahkan berkas. Nah, kita buat di sini namanya yaitu materi bilangan bulat. Setelah itu kita bisa mengisikan deskripsinya, berisikan materi bilangan bulat. Kemudian kita pilih filenya, file berkasnya. Kita pilih file di sini. Kita misalkan saja dulu filenya yang ini. Kita misalkan kita upload. Nah, untuk bagian tampilannya juga bisa diedit. Untuk bagian pengaturan modul umum juga bisa kita edit. Untuk bagian identitasnya ini kita edit sesuai dengan keinginan kita. Sini saya mengizinkan tampilan deskripsinya ini di halaman kursus. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Nah maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yaitu kita menambahkan aktivitas. Selanjutnya misalkan di sini pada bagian latihan, ini topik barunya latihan bilangan bulat. Nah, untuk aktivitasnya kita memberikan penugasan. Di sini pada bagian aktivitas atau sumber kita pilih penugasan. Nama tugasnya kita buat latihan individu. Kemudian untuk deskripsinya ini latihan individu mengenai bilangan bulat. Ini kita tampilkan deskripsi di halaman kursus. Untuk instruksinya di sini saya buatkan. Silahkan jawab latihan ini secara mandiri individu dan submit pada panel tugas ini sesuai jadwal yang diberikan. Ini saya akan memberikan soal latihannya. Misalkan soal latihannya yaitu ini, kita unggah berkasnya. Ini dimisalkan setelah kita tambahkan soal latihannya. Setelah itu di sini ada ketersediaan. Di sini ada pilihan izinkan pengajuan dari. Ini kita mulai izinkan pengajuan upload tugasnya dari misalkan tanggal 12 Desember, yaitu temponya tanggal 19 Desember. Ini selama 1 minggu. Tanggal batas akhirnya tidak saya aktifkan, juga bisa diaktifkan. Sini tidak saya aktifkan untuk ingatkan saya untuk menilai. Di sini juga tidak saya aktifkan. Untuk tipe pengajuannya ini pengajuan berkas. Di sini juga bisa pengajuannya itu teks daring. Untuk jumlah maksimal berkas yang diunggah itu bebas. Saya letakkan saja paling maksimal yaitu 20 berkas. Untuk ukuran maksimalnya di sini saya pilih ukuran terbesar yaitu 1 MB. Untuk tipe berkas yang diterima itu bebas atau tidak ada pilihannya. Kemudian jenis umpan baliknya, komentar umpan balik saya aktifkan, anotasi PDF-nya saya aktifkan. Kemudian komentar dalam barisnya tidak saya aktifkan. Setelah pengajuan tugas ini, siswa harus klik tombol ajukan. Jadi nanti kalau siswa tidak mengklik tombol ajukan, maka tugasnya akan dalam bentuk draft dan tidak terkirim. Supaya terkirim, siswa harus menyetujui persyaratan pernyataan pengajuan. Untuk setelah pengajuan tugas ini tidak saya aktifkan. Ini karena tugas pribadi maka tidak di dalam grup. Untuk notifikasinya di sini tidak saya aktifkan untuk bagian pertama dan kedua. Selanjutnya untuk nilai, ini untuk bagian nilai tetap seperti ini pilihannya. Setelah itu pembatasan aksesnya tidak ada, kondisi penyelesaiannya juga tidak ada. Setelah itu kita simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan seperti ini yang dapat
yang tugas ini dapat diisi oleh siswa sesuai jadwalnya. Kemudian dimisalkan lagi untuk kita tambahkan aktivitas yaitu berupa forum diskusi jika terdapat siswa kekeliruan atau keraguan dalam menjawab latihan. Siswa dapat berdiskusi melalui forum diskusi, yaitu kita ambil pada bagian forum. Kita buat nama forumnya itu forum diskusi latihan. Deskripsinya bisa ditambahkan di sini, diskusi mengenai latihan. Ketika terdapat kekeliruan dalam menjawab latihan. Tambahkan deskripsi di halaman kursus juga bisa kita aktifkan. Jenis forumnya yaitu forum untuk standar untuk penggunaan umum. Ketersediaannya yaitu dapat kita atur di sini batas jatuh temponya dan batas akhirnya. Untuk saya di sini tidak saya aktifkan. Untuk lampiran dan jumlah katanya, ukuran maksimum lampirannya saya pilih ukuran paling maksimal. Selanjutnya yaitu tampilan jumlah katanya tidak saya atur. Untuk penanganan dan pelacakan tetap seperti ini. Penguncian diskusi tidak saya kunci. Ambang batas kiriman untuk memblokir juga jangan diblokir. Penilaian seluruh forum tidak saya ubah, tetap tidak ada. Penilaiannya juga tidak ada penilaian. Pengaturan modul umum di sini juga tidak saya ubah. Maka pengaturannya tetap seperti ini. Jadi di sini yang saya ubah hanya pada bagian lampiran dan jumlah kata. Selanjutnya simpan dan kembali ke kursus. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Jadi ketika siswa mengerjakan latihan individu, jika terdapat kekeliruan bisa didiskusikan pada forum diskusi latihan. Nah, misalkan kita tambahkan topik lagi. Bahkan di sini saya memberikan link video YouTube sebagai referensi, video YouTube sebagai referensi. Untuk linknya itu kita tambahkan pada aktivitas atau sumber. Di sini kita pilih bagian URL ini. Nah, maka di sini saya buat video YouTube. Untuk menambah referensi. Nah, di sini kita salinkan linknya, kemudian kita buatkan deskripsinya jika kita ingin. Sini deskripsinya adalah silakan tonton video ini sebagai tambahan referensi dan penambahan pemahaman. Tambahkan deskripsi di halaman kursus. Tampilannya tidak saya ubah, pembatasan aksesnya juga tidak saya batasi. Setelah itu simpan dan kembali ke kursus. Nah, maka akan muncul linknya yang dapat diakses oleh siswa. Untuk topik selanjutnya juga bisa kita isi, misalkan topiknya sudah habis, ini kan sampai topik 4, kita bisa menambahkan topik di bagian ini. Nah, maka akan muncul topik 5 dan topik 6 selanjutnya. Setelah kita membuat kursus dan menyusunnya dengan sedemikian rupa, selanjutnya kita akan memasukkan atau menggabungkan siswanya ke dalam kursus kita. Nah, di sini ada peserta. Di peserta ini kita dapat menambahkan siswa-siswanya seperti ini. Caranya yaitu setelah dibuatkan akun siswa, misalkan kita masukkan di sini nama penggunanya itu Siska Marianti ini. Kita klik,
Di sini kita dapat memilih peran dari pengguna ini, bisa sebagai pengajar tapi non-edit. Selanjutnya itu sebagai siswa. Di sini saya memilih sebagai siswa. Kemudian kita daftarkan pengguna. Nah, maka Siska Marianti ini sudah masuk ke dalam pengguna dari kursus yang telah saya buat pada bagian peran. Nah, coba kita lihat pada bagian kursusku. Nah, di sini telah dibuat beberapa kursus yang kita telah buat dan edit. Sekian penjelasan saya mengenai cara penggunaan atau cara menggunakan model bagian e-learning ini sebagai guru. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu penggunaan Moodle sebagai siswa yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Septiani Rahma Putri. Kepada Viani dipersilakan. Baik, di sini saya Septiani Rahma Putri akan menjelaskan bagaimana siswa untuk login ke dalam e-learning yang sudah diberikan oleh guru. Nah, kita ketahui dari guru bahwa e-learning adalah media IT kolom 2 Moodle cloud.com. Lalu kita tekan enter. Nah, maka akan keluar login to your sheet. Nah, di sini ada username dan password. Di sini saya akan masukkan username sama pass saya terlebih dahulu. Di sini kita dapat oleh admin yang membuatkan. Saya isi username sama passnya. Nah, setelah udah isi username sama password, kita tekan login. Nah, maka akan tampil seperti ini. Welcome back Septiani gitu. Nah, di sini adalah tampilan dashboardnya untuk siswa. Lalu kita pergi ke My Course. Nah, di sini ada kelas untuk siswa. Maka saya sini ada bilangan berpangkat bulat positif, ada fungsi linear, ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini pertama kali kita pertemuan pertama itu ada SPLDV. Nah, setelah kita klik bagian SPLDV tadi kelasnya, maka akan tampil seperti ini untuk siswanya. Di sini ada general yang mana ada announcements, ada kehadiran, ada CPTB manfaat SPLDV, ada video menggunakan ChatGPT, ada LKPD SPLDV, ada materi ajar SPLDV, dan ada latihan SPLDV. Nah, di sini pertama kali saya akan pergi ke announcement dulu. Apa isi announcement yang diberikan oleh guru? Nah, di sini masih belum ada, maka kita keluar saja. Nah, di sini ada kehadiran, saya tekan kehadiran untuk mengambil absen. Nah, di sini sudah ada tampak bagian absen untuk siswa, lalu kita ambil submit attendance. Di sini jadwalnya itu dari jam 12 sampai jam 12 malam. Lalu kita submit attendance. Nah, di sini ada present, ada late, ada sheet, dan absent. Nah, di sini saya hadir, maka saya beri present. Lalu searching. Nah, maka akan terekam save recordnya itu adalah present 2/2 poin. Nah, di sini sudah kita ambil absen. Selanjutnya kita keluar lagi dari absen dengan cara tekan SPLDV yang link di atas ini. Nah, selanjutnya saya akan melihat CPTP manfaat SPLDV yang diberikan oleh guru. Guru memberikan siswa itulah akan dibaca per poin berikut. Berarti kita klik PPT SPLDV ini.
Nah, nanti akan ke download. Nah, di sini kita bisa dapat ke download PPT SPLDV. Bisa kita buka. Nah, ini adalah SPLDV yang PPT-nya yang akan kita baca. Ada CT, ada tujuan pembelajaran dan lainnya untuk dibaca oleh kita sebagai siswa. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke e-learning. Itu pertama itu adalah video menggunakan ChatGPT. Nah, di sini guru memerintahkan silakan ditonton dengan cara mengklik link ini. Berarti kita klik link video tutorial ChatGPT ini. Kita klik. Dari I got so much motherfucking design on right now. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke learning. Di sini juga ada LKPD SPLDV. Nah, di sini kita klik aja untuk unduh LKPD SPLDV-nya dengan klik LKPD SPLDV link ini. Nah, di sini ada LKPD sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini nanti kita bisa membuatnya atau melihat apa-apa aja ada di LKPD ini. Nah, lalu di sini mungkin akan dikasih oleh guru LKPD yang berbentuk hard copy. Nah, selanjutnya kita kembali lagi kepada learning dengan tekan tanda kembali. Lalu di sini setelah kita isi semua LKPD SPLDV ini secara berkelompok, nanti jawabannya kita submit di sini. Itu time remainya itu ada sebulan lagi, yaitu 29 hari lagi. Nah, untuk meletakkan admit tadi, nah di sini sedangkan admission nih, lalu kita tekan ini untuk mengambil file untuk kita masukkan. Lalu kita, nah setelah kita tekan itu, lalu kita tekan file di sini. Nah, lalu nanti kita cari dokumen yang akan kita mau pakai. Itu ini. Kita coba salah satunya itu adalah contohnya latihan ini. Lalu kita tekan OK tadi, baru kita upload this file. Kita tunggu. Lalu kita tekan save change. Nah, maka nanti file kita sudah bisa terkirim untuk dilihatkan kepada guru dengan submit kita sudah terisi. Selanjutnya kita kembali lagi ke learning, tekan SPLDV ini. Nah, setelah kita lihat tadi LKPD dan jawaban LKPD, di sini ada materi ajar SPLDV saat mengerjakan LKPD tersebut. Sama seperti tadi untuk mengunduhnya dengan cara mengklik materi ajar SPLDV ini. Nah, maka akan keluar materi ajar yang SPLDV. Nah, selanjutnya kita kembali lagi. Di sini juga ada bagian latihan. Di sini guru ngasih latihan, kita klik bagian latihan. Nah, di sini
Silahkan kerjakan latihan ini secara mandiri tanpa menggunakan ChatGPT. Maka ini ada filenya gitu. Nah, untuk cara mengambil lihat soalnya, kita klik belajar ini, maka nanti akan terunduh bagian soal latihan SPLDV yang akan kita bisa lihat. Nah, ini soalnya yang akan kita bikin atau kita buat jawabannya. Lalu setelah kita buat jawabannya dengan cara ditulis di dalam buku, lalu kita submit, lagi di Add Submit ini, sama seperti bagian KPD yang tadi. Selanjutnya kita kembali lagi ke learning. Nah, di sini ada forum diskusi. Di sini bilang latihan diskusi pada forum ini jika terdapat kekeliruan dalam mengerjakan latihan. Nah, maka nanti kalau misalnya ada kekeliruan dalam mengerjakan latihan, bisa siswa menekan add diskusi topik. Di sini bisa bikin nomor 1. Terus nanti akan diisi apa permasalahan yang ada di nomor 1 itu yang mau kita tanya, lalu nanti akan didiskusi sama teman-teman yang lainnya. Nah, setelah kita isi deskripsinya, baru kita tekan paste to prompt. Ini membilangkan kita isi jawab soal nomor 1. Kita ambil ini, lalu kita ketik di sini, baru kita paste to form. Nah, maka di sini sudah ada nomor 1. Saya membuatnya itu Septiani Rama Putri sebagai siswa. Nah, baik, kita kembali lagi ke learningnya. Baik, ini sampai di sini saja saya menjelaskan bagian kelas sistem persamaan linear 2 variabel dalam e-learning. Mohon maaf apabila ada kata salah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan penggunaan Moodle sebagai siswa. Selanjutnya saya Ula Ajamisa di sini akan memberikan tutorial penggunaan Moodle bagi siswa. Nah, di sini pertama kita klik website Media IT kelompok 2.moodlecall.com. Nah, di sini kita login yang pertama kita masukkan username, yaitu Ulan Aljamisa 123, lalu kita masukkan password. Lalu kita klik login. Nah, di sini tampilan awalnya yang akan keluar yaitu dashboard. Nah, di sini ada materi fungsi linear dan SPLDV. Pertama kita ke home terlebih dahulu. Nah, di sini pada home terdapat materi bilangan bulat, bilangan berpangkat bulat positif. Selanjutnya fungsi linear, dan yang terakhir yaitu SPLDV. Nah, selanjutnya kita ke profil. Nah, di sini pada profil siswa dapat mengedit profilnya, yaitu dengan klik edit profil. Nah, di sini pada edit profil, nah setelah edit profil, maka siswa dapat klik update profile. Selanjutnya kita klik my kursus. Nah, di sini saya sebagai siswa yaitu terhadap materi fungsi linear, maka kita klik fungsi linear. Nah, pada tampilan awal fungsi linear terdapat announcement, lalu kita lihat di sini ada kehadiran.
Nah, sebelumnya sini kita sudah mengambil absen, maka terdapat statusnya yaitu present. Nah, setelah itu kita klik kembali, lalu kita ke CP, TP, dan manfaat fungsi linear. Di sini guru memerintahkan silakan dibuka PowerPoint ini. Maka siswa mengklik PPT fungsi linear. Nah, berikut PPT dari guru yaitu fungsi linear. Selanjutnya kita kembali ke kursus yaitu video penggunaan GeoGebra. Nah, selanjutnya siswa mengklik tutorial menggunakan GeoGebra. Nah, di sini akan ditampilkan cara menggunakan GeoGebra. Di sini siswa diharapkan nanti memudahkan untuk menyelesaikan permasalahan fungsi linear menggunakan GeoGebra. Selanjutnya kita kembali ke My Kursus. Nah, selanjutnya di sini juga terdapat link LKPD, di mana nantinya siswa mengerjakannya apabila guru telah menyuruh siswa untuk membuka link tersebut pada waktu jam pembelajaran. Selanjutnya di sini juga ada materi ajar fungsi linear yang sudah diupload oleh guru. Dengan perintah silahkan dibaca dan dipahami materi ajar ini. Lalu klik materi ajar fungsi linear. Nah, di sini terdapat materi ajar. Selanjutnya, setelah membaca sampai selesai, perlu kita kembali. Setelah itu, di sini terdapat latihan individu. Kita diklik oleh siswa latihan individu. Nah, di sini ada perintah kerjakan latihan ini secara individu tanpa menggunakan GeoGebra. Setelah itu, siswa dapat mengupload latihannya ke dalam tempat submit latihan GeoGebra ini. Dengan cara nantinya klik tambahkan submit. Setelah itu, apabila teman-teman atau siswa ini tidak mengerti atau kurang paham, maka disediakan yaitu forum diskusi untuk berdiskusi. Nah, di sini terdapat forum diskusi. Jika siswa tersebut ingin menambahkan topik, siswa tersebut bisa klik tambahkan diskusi topik. Selanjutnya, siswa dapat menambahkan apa yang mau dia diskusikan. Nah, setelah selesai mengerjakan latihan individu ini, siswa dapat keluar dari website ini dengan cara klik profil. Nah, lalu klik logout. Nah, sekian tutorial penggunaan Moodle bagi siswa. Baik, sekian tutorial penggunaan Moodle sebagai admin, sebagai guru, dan sebagai siswa dari kelompok 2. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.